Potensi daerah Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Argomulyo adalah salah satu dari 4 kecamatan di Kota Salatiga yang merupakan pusat pengembangan kawasan Salatiga Selatan. Terletak di barat daya dengan jarak kurang lebih 2 km dari pusat Kota Salatiga dan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.852,69 hektar. Struktur jenis tanah di wilayah Kecamatan Argomulyo merupakan jenis tanah pesolik. Topografi sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian kurang lebih 450 sampai dengan 675 mdpl dengan kemiringan kurang dari 15% dan datar 85%. Dengan pembagian wilayah meliputi Argomulyo bagian utara yang terdiri dari Kelurahan Ledok, di mana daerah ini untuk pengembangan jasa dan industri. Argomulyo bagian timur terdiri dari Kelurahan Cebongan dan Kelurahan Neborejo. Daerah ini merupakan daerah pengembangan industri. Argomulyo bagian barat terdiri dari Kelurahan Kumbulrejo dan Kelurahan Tegalrejo yang merupakan daerah pengembangan perumahan permukiman dan jasa. Argomulyo bagian selatan terdiri dari Kelurahan Naduacir. Daerah ini merupakan daerah pengembangan jasa serta potensial untuk pengembangan pertanian lahan kering dan peternakan seperti ayam ras, sapi perah, perkebunan dan daerah industri atau pengrajin kecil. Menurut data statistik sampai dengan bulan Oktober 2017, kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk sebanyak 50.506 jiwa. Terdiri dari laki-laki 25.317 jiwa dan perempuan 25.189 jiwa. Secara DNA, kecamatan ini juga mempunyai adat, tradisi dan budaya yang telah terbentuk menjadi kearifan lokal di masyarakat secara turun-temurun. Salah satunya adalah pada bulan Sapar dalam penanggalan Islam. Hampir di seluruh wilayah yang ada di Kecamatan Argomulyo, masyarakatnya masih banyak yang merayakan tradisi Saparan. Berbagai macam pagelaran kesenian dan kuliner tradisional banyak kita temukan pada saat perayaan tradisi Saparan tersebut. Berikut ini adalah potensi daerah yang ada di wilayah Kecamatan Argomulyo. Kelurahan Ledok. Tepatnya di Kampung Ngaglik terdapat sentra pengolahan berbahan dasar singkong. Dahulu singkong dipandang sebelah mata dan dianggap makanan murahan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, kini telah berinovasi berubah menjadi olahan kuliner yang lezat. Dengan cita rasa tinggi dan mempunyai nilai ekonomis tinggi, ada beberapa merek olahan dari singkong ini yang sudah cukup terkenal. Bukan hanya dari dalam kota Salatiga sendiri, namun telah dikenal juga hingga keluar kota. Setiap harinya banyak para pembeli yang rela mengantri untuk membeli produk olahan kuliner ini untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijadikan oleh-oleh. Selain olahan kuliner, masyarakat di kelurahan ini juga membuat terobosan ramah lingkungan, yaitu dalam hal pengelolaan sampah yang tidak bisa terurai, yang didaur ulang menjadi produk yang bisa menghasilkan secara ekonomi. Sebagai contoh adalah berbagai produk seperti vas bunga, kostum karnaval dan lain-lain yang bisa diperjualbelikan maupun disewakan. Untuk pengolahan sampah ini diprakarsai oleh Ibu Siti dan dikelola secara swadaya oleh warga sekitar melalui wadah bank sampah Agro Resik yang terletak di Argomas Timur 2. Berbagai kesenian pun juga ada di kelurahan ini. Di antaranya ada kesenian dramblek, tari gambyong, reok Argomulyo, reok Merdi Utomo dan padepokan seni pencak silat PSHT. Juga masih adanya acara tradisi budaya Saparan yang sampai saat ini masih dipertahankan. Kelurahan Kumbulrejo. Di kelurahan ini terdapat TPA Kronggo, merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Salatiga yang tidak hanya memberikan manfaat sebagai tempat pembuangan akhir, namun dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah ataupun warga sekitar. Di tempat ini sampah dipilah dan dipilih berdasarkan jenis untuk didaur ulang menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar tempat tersebut. Selain itu, kelurahan ini juga mempunyai sebuah potensi daerah yang sampai saat ini terus dikembangkan, yaitu sebuah peternakan sapi perah. Peternakan ini standarisasi pengolahan susunya diolah dengan mesin modern sehingga dapat menghasilkan produk turunan berupa pasteurisasi susu dan pembuatan olahan produk berupa keju. Tidak berhenti sampai di situ. Kelompok tani dan ternak Rukun Santosa 1 yang ada di kelurahan ini juga menawarkan produk paket wisata edukasi bagi pelajar dan umum dengan destinasi melihat secara langsung bagaimana proses pengolahan susu, mulai dari memerah susu, pasteurisasi susu dan pembuatan keju. Masih di wilayah Kelurahan Kumbulrejo, kita bisa menikmati perjalanan dengan menyusuri Jalan Lingkar Salatiga. Segarnya udara hutan kota yang rimbun dan lebatnya pepohonan di Taman Bendosari menambah sejuk suasana.
Di taman ini selain disuguhkan dengan pemandangan taman dan penjajah berbagai kuliner, bisa kita nikmati pula berbagai fasilitas yang telah disediakan. Tak lengkap rasanya ketika kita berjalan-jalan di kelurahan ini tanpa mencicipi lezatnya olahan kuliner berupa nasi goreng jagung lereng cinta yang pastinya akan membuat kita semakin jatuh hati, apalagi dimasak secara istimewa dengan perpaduan bumbu rahasia oleh Mas Widodo. Dan bagi para penggemar kopi, jangan khawatir, tak jauh dari Taman Bendosari juga terdapat kedai Kopi Bintang. Sebuah kedai yang menjajakan kopi robusta khas Salatiga. Tak hanya berupa kedai, di sini juga terdapat kebun dan rumah produksi kopi yang telah berlangsung secara turun-temurun sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Tak jauh dari kedai Kopi Bintang, kita dapat beristirahat di Hotel de Emerik atau Pondok Rumah Bambu. Tempat ini bisa dijadikan referensi tempat penginapan ketika kita sudah puas menikmati berbagai potensi daerah yang ada di kelurahan ini. Kelurahan Randuacir tak kalah dengan daerah lainnya. Di kelurahan ini juga menyimpan begitu banyak potensi daerah, mulai dari usaha kecil daur ulang ban bekas menjadi bermacam-macam kerajinan tangan. Hingga bermacam industri berskala besar, di antaranya PT Selalu Cinta Indonesia atau SCI, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri khusus pembuatan sepatu yang berkualitas untuk diekspor. Selain itu juga ada PT Indo Sakura Indah atau ISI yang bergerak di bidang industri pembuatan PVC sheet, PVC flooring, PVC leather atau yang lebih sering dikenal dengan kulit imitasi. Selain dari sektor industri, ada juga sektor peternakan. Bahkan di kelurahan ini mempunyai Poktan Sumber Rezeki Abadi yang merupakan kelompok tani dan ternak sapi berprestasi yang pernah menjadi juara 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 di bidang komoditas sapi perah. Di bidang pendidikan, kelurahan ini juga terdapat sekolah negeri yaitu SMP Negeri 10. Nampaknya masyarakat di daerah ini juga masih mempertahankan beberapa acara adat dan tradisi serta budaya turun-temurun yang sudah menjadi kearifan lokal. Di antaranya, tumpengan malam satu suro di makam Eyang Ki Hajar Sampurno, saparan di Dusun Sugihwaras, dan saparan di Sumur Wali Sendang Gambir.
Acara saperahan ini tak luput dari hiruk-pikuknya masyarakat yang merayakan, dengan berbagai pagelaran seni budaya, sebagai ajang bersilaturahmi antar warga dan sanak saudara baik yang dekat maupun dari luar kota, juga sebagai perwujudan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia alam yang melimpah dan untuk dijaga agar tetap lestari. Bubur tumpang Mbah Lasmi melengkapi potensi daerah yang ada di Kelurahan Randuacir. Sayur tumpang adalah olahan kuliner khas kota Salatiga yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak era Mataram kuno. Bubur tumpang Mbah Lasmi ini termasuk kuliner legend di kota Salatiga, sehingga banyak pembeli yang kadang sampai kehabisan karena saking larisnya. Terbukti buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 sudah habis oleh pengunjung. Di tempat ini pula kita bisa menyantap lezatnya bubur tumpang sambil menikmati sensasinya makan di dalam sebuah pawon deso. Kelurahan Noborejo berada di jalur strategis Jalan Raya Semarang Solo. Kelurahan ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan industri, dengan dibuktikan telah berdirinya beberapa pabrik industri dengan skala besar, di antaranya Wipro Unsa Vitalis, PT Putra Kemas Makmur, PT Metinka Prima Industrial Work, dan PT Tripilar Beton Mas atau TBM. Selain industri besar juga terdapat beberapa UMKM, yaitu UMKM Gibran yang bergerak di bidang pembuatan kerajinan tangan dan furnitur dengan berbahan dasar dari palet bekas. Dan juga ada UMKM Krecek Husna yang memproduksi kerupuk rambak. Di sisi lain juga terdapat sebuah perkebunan benih yang keberadaannya digunakan sebagai budidaya dan pembibitan bermacam-macam tanaman. Dari sektor seni dan budaya, kelurahan ini mempunyai beberapa kesenian, di antaranya ada kesenian reog. Juga ada seni membatik yang telah dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai batik bolu. Menurut keterangan dari Mbak Sri Mulyani yang merupakan pembatik sekaligus owner, bahwa batik ini ternyata penuh histori yang menyimpan banyak makna sejarah dan filosofi dalam setiap motifnya, terutama berkaitan dengan asal mula Kampung Nobo. Menurut cerita singkatnya, nama batik bolu diambil dari singkatan Nobo Telu, yaitu Nobo Tengah, Nobo Wetan, dan Nobo Kulon. Kelurahan Cebongan. Kelurahan ini juga menyimpan banyak potensi di bidang industri. Di sektor industri sendiri terdapat sebuah perusahaan formula trik yang bergerak di bidang penyedia peralatan dan perangkat lunak otomatisasi robotik. Selain itu juga terdapat UMKM Makprih yang memproduksi berbagai macam kerupuk, antara lain ada kerupuk rambak, kerupuk delay, dan kerupuk karak yang memiliki rasa khas, gurih, dan renyah. Di wilayah RW 3 Cebongan, dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, warga sekitar membuat galeri bank sampah berwaris yang diprakarsai dan dikelola oleh Ibu Maria. Sampah yang ada dipilah dan dipilih oleh warga menurut jenisnya, kemudian melalui bank sampah dikelola dan diolah menjadi produk-produk kerajinan yang tentunya bisa diperjualbelikan sehingga bisa menghasilkan secara ekonomi.
Kelurahan Tegalrejo merupakan bagian dari Kecamatan Argomulyo yang paling dekat dengan pusat Kota Salatiga. Kelurahan ini mempunyai beberapa potensi seperti di bidang kesehatan terdapat pelayanan kesehatan untuk masyarakat sekitar dan umum yaitu RSU dan Holistik Sejahtera Bakti. Tak jauh dari rumah sakit tersebut ada Hotel Kayu Arum Resort and Spa yang menyediakan tempat untuk menginap dengan suasana asri dan nyaman serta fasilitas yang bagus bagi warga Salatiga maupun pengunjung dari luar kota Salatiga. Di bidang pendidikan, kelurahan ini juga terdapat sekolah negeri favorit yaitu SD Negeri Tegalrejo 4, SMP Negeri 6 dan SMA Negeri 2. Masih selaras dengan daerah lainnya, di Tegalrejo juga ternyata masih mempertahankan dan melestarikan adat budaya tradisi seperti Saparan Tegalrejo yang diawali dari prosesi besik makam di makam sufi, dilanjutkan dengan bersih kali di kawasan Sumur Bandung. Kemudian kirab budaya keliling Tegalrejo oleh warga dan sebagai puncak acara dilaksanakan pada malam hari ditutup dengan berbagai pagelaran seni budaya yang menampilkan tari gambyong dan tayub. Kesenian pun juga masih menjadi potensi di daerah ini, terbukti dengan adanya beberapa sanggar seni tradisional yang masih eksis sampai sekarang. Di antaranya ada Sanggar Seni Tari Hasta Sawanda dan Sanggar Sakuntala. Sanggar ini bertujuan untuk memperkenalkan seni tradisional kepada anak-anak dan generasi muda sekarang agar lebih mencintai budaya tradisional Indonesia dan berprestasi di bidang seni. Kecamatan Argomulyo bergerak maju membangun tanpa meninggalkan kearifan lokal untuk menjaga alam tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Swasti Prajabiah. Pembangunan di Kecamatan Argomulyo berbasis ekonomi, berwawasan lingkungan, dan berwawasan budaya. Kami berharap di dalam pengembangan pembangunan tetap mengedepankan sektor budaya yang memang Argomulyo adalah sentra dari budaya lokal yang luar biasa. Saya berharap ini ada kontribusi baik pemerintah, baik masyarakat maupun pelaku-pelaku usaha termasuk industri yang ada di Kecamatan Argomulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.